Terus abis itu dari iklan-iklan udah tuh lari ke sinetron-sinetron. Waktu itu masih SCTV juga rumahnya. Abis itu baru ke MC. Kalau MC itu di tahun 2011. How to influence. Iya, tema kita malam hari ini Good itu vibes. How to influence the good vibes. Di sini pasti teman-teman banyak banget nih yang mau belajar gimana sih caranya untuk menginfluence terutama hal-hal positif supaya berdampak pada sekitar. Ini alhamdulillah pesertanya masih terus meningkat ya Kak. Semoga sampai akhir acara teman-teman tetap konsisten dan fokus mendengarkan materi dan sharing dari Kak Fanda. Oke, yang dipandu sama Ajeng ya. Oke Kak, jadi sesuai dengan tema kita nih Kak, how to influence the good vibes. Nah, dimana sekarang ini influencer udah menjadi sebuah profesi digital ya Kak bagi para milenial. Banyak mereka yang mencoba menunjukkan kemampuannya dan mencoba untuk personal branding dirinya di sosial media. Nah, tapi sebenarnya nggak cuma influencer aja untuk memberikan dampak positif bagi sekitar. Bahkan ketika kita bukan seorang influencer pun sebenarnya kita bisa memberikan dampak positif ya tentunya Kak. Ya. Nah, oke, jadi sebelum kita masuk ke tema nih Kak, tadi aku udah membacakan terkait background berdasarkan CV dari Kak Fanda. Keren-keren banget. Terima kasih. Udah salut banget nih pastinya sama Kak Fanda. Keren banget. Terima kasih. Selain aktif di sosial media sebagai influencer, ternyata Kak Fanda juga punya bakat-bakat yang luar biasa ya Kak. Bakat terpendam. Jadi aku tuh penyanyi. Bukan ya? Iya, jadi tadi aku membacakan terkait pengalaman-pengalaman kakak di dunia entertainment. Selain menjadi influencer, kakak juga aktif menjadi host dan TV presenter, terus juga aktif di beberapa film juga ya Kak, terus juga aktif pernah mengisi sebagai guest star di program TV yang luar biasa. Nah, boleh nih Kak ceritakan sedikit terkait perjalanan karir seorang Kak Fanda ini. Silakan Kak. Sedikit perjalanan karir aku ya. Jadi aku tuh selain jadi influencer, aku juga seorang TV host. Mungkin beberapa program TV yang teman-teman pernah lihat atau yang pernah aku jalanin itu ada Status Selebritis di SCTV, terus ada juga Pesona Indonesia di TV One, terus ada Dunia Punya Cerita di Trans TV dan beberapa lainnya juga. Terus kalau misalnya FTV, aku juga pernah. Ini sebutin judulnya. Oke, beberapa judul itu ada Istri Air Mata Istri, terus Ibuku Bukan Ibuku, apalagi aku lupa lagi. Kalau sinetron aku pernah di Gajah Mada, terus juga kalau bintang tamu paling pernah di The Comment, terus juga kalau MC di beberapa event lah gitu, dari event yang gathering kantor sampai yang event-event pameran mobil tahunan. Apa aja sih sikat? Wah, keren banget. Jadi keren banget nih kapan setiap ada peluang ya kita ambil aja ya kan. Nah, ini bisa jadi. Soalnya aku itu tipenya anaknya nekat gitu. Jadi dan suka mencoba hal baru. Mungkin kita akan nyaman sama hal-hal yang udah biasa kita kerjakan ya. Kayak misalnya di bidang yang sama, kayak misalnya aku MC mobil terus misalnya gathering kantor gitu. Tapi kadang-kadang kayak misalnya nih ditawarin MC motor gede gitu. Wah, belum pernah nih, aku harus cobain gitu. Jadi aku senang banget hal baru kayak gitu sih. Wah, keren banget. Jadi emang jiwa pemuda banget nih Kak Fanda. Pada milenial. Jiwa nekat. Oke. Kak Fanda boleh dong nggak ceritain gimana sih awalnya kakak masuk dunia entertainment? Awalnya dulu aku masuk dunia entertainment itu waktu zaman-zaman dulu tuh masih ada majalah Aneka Yes. Ada yang tahu nggak sih majalah Aneka Yes? Wah, aku kurang tahu tuh Kak, boleh diceritain? Ini ketahuan zamannya ya, ketahuan umurnya nih ya. Jadi dulu itu ada namanya majalah Aneka Yes, dan itu kayak ada pemilihan, jadi kayak gadis sampul ataupun dulu majalah Kawanku. Nah itu setipe tuh namanya majalah Aneka Yes. Emang sih majalah Aneka Yes ini udah tidak beroperasional lagi sejak tahun 2013. Cuma kalau salah satu atau beberapa jebolannya itu ada Indra Bekti, ada Glenn Alinsky, Titi Kamal, dan lain-lain gitu. Nah dulu itu aku ikutan di situ di tahun 2006, itu aku masih kelas
2006 tuh berarti apa ya? 16 tahun, masih SMA kelas 1, kelas 2 gitu, aku lupa. Soalnya masih SMA. Nah, setelah aku ikutan itu, aku nggak bisa langsung terjun ke dunia entertain tuh karena masih fokus sekolah. Akhirnya aku mulai pertama kali iklan itu pas di tahun 2008. Itu aku lagi jalan di Citos dan aku lagi jalan di Citos di pokoknya ini kalau mungkin dari seluruh Indonesia, jadi ada Citos salah satu mall di Jakarta. Aku lagi jalan sama mama, and then tiba-tiba ada yang nawarin aku buat ikutan casting iklan. Terus ini tuh aku casting besoknya dan alhamdulillahnya lolos. Itu iklan pertama aku adalah Pop Ice barengan sama Run. Grup band Run. Oh, itu pertama kali banget sih. Terus abis itu dari iklan-iklan udah tuh lari ke sinetron-sinetron. Waktu itu masih SCTV juga rumahnya. Abis itu baru ke MC. Kalau MC itu di tahun 2011. Oke, jadi memang udah cukup lama ya Kak bergelut di dunia entertain? Cukup lama, tapi emang kayak gitu kayak naik turun. Soalnya kadang masih sambil kuliah. Nah, apalagi kalau kuliah kan kita kayak dulu kuliah aku tuh susah banget absen. Jadi susah lah, kayak misalnya dilema tuh, misalnya ada jadwal syuting, ada jadwal MC, tapi aku harus kuliah yang kayak jatah absennya udah habis kayak gitu. Jadi dilema sih. Oke, jadi mungkin itu salah satu tantangan banget. Ya. Harus pintar-pintar membagi waktu ya Kak tentunya. Harus banget. Oke, nah selain aktif di dunia entertainment, Kak Fanda juga sebagai salah satu co-founder dari ATV Creative Asia nih. Wah, keren banget nih. Boleh diceritain Kak terkait ATV Creative Asia ini? Apalagi kan Kakak sebagai co-foundernya. Gimana bisa nih Kak kepikiran membuat sebuah platform yang luar biasa ini? Oke, jadi awalnya itu adalah sebuah komunitas gara-gara pandemi. Jadi ini tuh kita tuh baru banget jalanin ini setelah pada saat PSBB new normal ya kan new normal itu di 4 Juni kalau nggak salah ya, 4 Juni. Nah itu 4 Juni apa 4 Mei ya, pokoknya gitulah. Pokoknya pas awal itu baru kita benar-benar jalanin semuanya ini pelan-pelan gitu. Nah, kalau idenya sendiri itu emang pada saat masa-masa pandemi atau pada saat masa-masa lockdown pas awal-awal. Ini kan kita sekarang PSBB 2.0 kan. Nah, yang PSBB pertama tuh. Jadi awalnya gara-gara kayak pekerja-pekerja event atau pekerja-pekerja entertain gitu, semuanya ini stuck. Kayak misalnya program TV aku di TV One itu yang tadinya udah mau syuting, tau-tau di take down. Terus anak-anak event apalagi yang tadinya event-event offer kayak MC dan lain-lain itu, dan atau emang anak-anak IO-nya pekerja eventnya itu apalagi kan semuanya kena imbasnya. Akhirnya kita berpikir nih, kita semua masing-masing orang atau teman-teman aku ini udah pada punya followers atau pengikut atau ya teman-teman lah gitu yang cukup banyak dan masing-masing gengannya gitu. Terus kenapa kita nggak coba jadi influencer aja? Jadi kita harus menghibur orang. Kan tugas kita ini entertain, menghibur orang kan. Kalau misalnya lagi kondisinya waktu offline tidak bisa, kita coba untuk lari ke digital, yaitu jadi seorang influencer. Jadi waktu itu aku diajakin sama temen aku, sama Kak Agung, sama Kak Adrian untuk gabung di ATV ini, gitu. Dan waktu diajakin aku senang banget sih, soalnya ya itu idenya kenapa sih kita nggak coba menghibur orang lewat dunia digital gitu? Karena kan kita biasa menghibur itu di offline ataupun di TV lah gitu, yang sekarang di mana medianya itu sudah lagi tidak ada gitu pada saat pandemi. Akhirnya kita coba untuk lari ke sosial media. Wah, keren banget. Jadi pandemi ini bukan penghambat untuk berkarya, justru malah memberikan peluang baru ya Kak untuk justru menghadirkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Sehingga sama pandemi kita muter otak sih. Iya, betul sih Kak, supaya tetap produktif ya Kak. Gimana ya, biar positif gitu. Soalnya banyak kayak teman-teman aku yang kayak bosan banget nih, ngapain ya, kerjaan kita nggak ada dan lain-lain gitu kan, malah jadi negative vibes gitu. Jadi kalau aku pikirnya kayak gimana ya supaya jadi ini tuh tetap hal positif gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah sih ada ini sekarang. Wah, ini kan juga ada anak-anak ATV deh. Ada nggak sih anak-anak ATV di sini? Ada pasukannya Kak Fanda nih. Soalnya tadi di grup ada yang beberapa yang bilang mau ikutan gitu. Oh, keren banget Kak Fanda. Oke Kak, tadi kan ngomong-ngomong soal influencer ya. Salut banget sih sama ATV Creative Asia menghadirkan sebuah platform gimana anak-anak pemuda bisa belajar gimana sih cara untuk jadi influencer, gimana sih
untuk bisa menginfluence hal positif bagi sekitar. Benar. Nah, ngomong-ngomong influencer nih Kak, menurut Kak Fandi influencer itu apa sih? Influencer itu kita ambil dari kata influence aja ya. Jadi influencer adalah orang yang menginfluence orang lain. Sebenarnya itu bisa hal positif atau negatif, ya kan? Kita bisa menginfluence orang dengan hal positif atau negatif. Cuma balik lagi ke diri kita. Kita mau jadi influencer yang positif atau influencer yang kayak ya udah pokoknya kita sebarin apapun orang-orang bakalan ngikutin apa yang kita gitu. Nah, terus influencer itu adalah gimana mungkin kalau dari job desk-nya juga ya relate gitu ya, gimana kita bisa misalnya menyampaikan opinion kita tentang sebuah kampanye atau hal atau produk apapun itu bisa menginfluence orang lain gitu, bisa mempengaruhi atau membuat orang percaya ke kita gitu. Kayak misalnya aku influencer di bidang kategori aku sport dan lifestyle gitu. Dibandingin misalnya Ajeng nih ya, misalnya Ajeng di bidang beauty. Nah, pada saat orang nanya ke aku, nanya ke Ajeng gitu kan, misalnya orang nanya ke Ajeng, olahraga yang bagus itu sehari berapa lama ya? Saling jawab 15 menit. Nah, sedangkan terus habis itu aku jawab nih, olahraga yang bagus itu sehari cuma 10 menit aja cukup kok. Nah, orang itu lebih percaya ke aku. Nah, gitu contoh-contoh influencer yang kayak sesuai bidangnya juga. Banyak sih, atau kadang-kadang kayak misalnya aku lagi ngerenung atau lagi nongkrong gitu kan, tiba-tiba ada aja gitu, misalnya nih lagi nongkrong terus teman-teman kayak ngomongin,